Koko Cici ngutang itu boleh apa enggak sih? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk support terus channel kami. Sebelum masuk ke video ini, aku mau ingetin kalian tentang satu hal yang dari dulu aku sering mention, yaitu banyakin sumber penghasilan atau stream of income. Entah itu dari side hustle, freelance, atau bahkan investasi, salah satu hal yang paling banyak teman aku lakuin adalah jualan digital product kayak template planner atau template journal. Bahkan ada temenku yang jadiin ini penghasilan utamanya loh. Tapi gimana sih caranya jualan produk digital kalau nggak punya skill desain? Jangan khawatir karena semua jadi lebih mudah dengan Canva, di mana kamu bisa nemuin banyak banget template yang bisa kamu jadiin dasar desain yang nantinya bisa kamu jual. Selain untuk jualan produk digital, buat kalian yang lagi freelancing atau punya bisnis sendiri, aku juga rekomen banget untuk cobain Canva Pro. Kita udah pakai Canva Pro selama kurang lebih 3 tahun untuk macam-macam keperluan desain harian di channel ini dan di Instagram aku, dan aku merasa kebantu banget. Banyak banget fitur-fitur AI seperti Magic Write untuk nulis dokumen atau Magic Animate untuk presentasi yang benar-benar menghebat waktu kalian kerja. Buat kalian yang mau coba, sekarang Canva ada paket harian dan juga mingguan yang harganya cuma dari 14.000 aja dan bisa bayar pakai GoPay. Dan ingat, jangan sampai ketipu sama akun-akun yang jualan versi bajakan, bahkan yang bilang bisa kasih akses Canva lifetime. Udah banyak banget cerita dari pengguna Canva bajakan yang belinya murah, tapi akhirnya malah kehilangan desain penting kayak pas pitch ke klien. Mau untung malah jadi buntung nantinya. Yuk dapetin penghasilan tambahan dengan coba paket harian atau mingguan dari Canva. Download Canva di App Store dan di Play Store sekarang. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan background music ini. ya. Ini bukan degung atau apa, Bukan beatbox. gamelan dari Bali, tapi ini adalah tetangga kami sedang renovasi. Jadi mereka baru menikah teman-teman, dan ini kelihatannya rumah mamanya yang lagi di remodel karena istrinya baru pindah ke sebelah. Kita doakan ya, semoga pernikahannya langgeng dan bahagia selalu. Mamanya baik soalnya. Ya, selama ini hubungan juga baik, jadi ya udahlah, lagi bilang cuma 2 minggu. Tapi kalian juga harus ikut bersabar. Mungkin 2 episode ini dan 1 episode lagi ke depan akan ada Background bunyi-bunyi music ASMR ya. yang ya gitulah. Ya nikmati aja lah. Namanya juga Relaxing. namanya juga podcast Rumahan, ala kadar ya. rumahan. Iya, kami mau bahas tentang utang. Jadi saya baru aja dikenalin sama seorang teman, sebut aja namanya Bruno. Si Bruno ini dia yang minta kenalan awalnya sama saya. Oh iya, dia seorang follower, teman. dia viewer ya Dia ternyata. viewer, dia viewer. Ya. Terus ada common friend kita lah gitu ya, kenalin dong sama si Sam. Gue pengen tahu kenapa dia melunasin KPR-nya gitu kan. Buat gue waktu itu pertanyaannya menarik juga gitu. Ya kalau ada KPR ya dilunasin dong, kalau bisa dilunasin kenapa harus dilanjutkan berhutang gitu ya. Makanya aku pun tertarik, akhirnya ketemu sama si Bruno ini. Terus pas ketemu ternyata lebih menarik lagi. Bruno cerita soal filosofinya dalam berhutang. Jadi Mungkin background dikit kali ya. oh ya, background. Bruno ini pengusaha gitu ya, pengusaha, sudah ada istri dan anak. Ya, Keluarganya juga sepertinya keluarga pengusaha ya, keluarga istrinya pengusaha, Iya. keluarganya sendiri juga sepertinya pengusaha, dan cara berusahanya cara berbisnisnya itu, nah mungkin cara yang menarik berbisnisnya ya. ini menarik. Jadi Bruno ini menggunakan utang untuk memperbesar kapasitas bisnisnya. Simpelnya kira-kira gitu. Utangnya lewat mana? Macam-macam. Bisa hutang lewat kartu kredit, kartu kreditnya apa namanya over limit, dia apply lagi, apply terus kartu kredit. Jadi tidak takut apply kartu kredit yang banyak, Limit yang limit besar-besar. yang besar-besar, selama kurang lebihnya dari bisnis itu bisa membayar utang kartu kredit tersebut. Jadi dia ngelihat dia tuh untung tuh dari aset yang dia miliki gitu. Jadi bukan kalau bisnis mungkin dari kita buka apa ya warteg gitu ya, cabangnya satu, dari P&L bulanannya kita ada untung apa enggak gitu kan. Nah kalau si Bruno ini dia nggak ada untung nggak apa-apa gitu. Asal nggak minus, asal misalkan dia sewa tuh tempat warteg pakai utang, asal utang itu bisa kebayar sama keuntungan dari warteg itu gitu. Jadi kira-kira
model bisnisnya kayak gitu, dan dia berencana untuk terus scaling up. Jadi semua apa namanya utang-utangnya ini, apakah lu akan bayar suatu hari? Enggak, katanya. Gue akan terus berhutang dan gue akan terus scaling up sampai bisnis gue besar dan besar gitu. Ketika ngobrol-ngobrol sama Bruno ini, gue berpikir gila nih orang nyalinya gede banget, dan bagaimana dia bisa tidur nyenyak di malam hari dengan utang yang segitu banyak gitu ya. Kami aja berdua waktu itu hanya mau utang mobil dan KPR tuh kepikiran terus, terngiang-ngiang terus, tanggal akan lunas nih mobil, tanggal nih KPR akan lunas gitu. Kira-kira kalau si Bruno ini kan hutangnya berlipat-lipat, bisa aja dia utang lagi untuk bayar utang yang kemarin gitu kan. Gimana dia keep track dengan semua utang piutang yang terjadi gitu di dalam bisnisnya. Dan tapi ini sebenarnya bukan model baru ya, karena sebenarnya ini Kiyosaki juga seperti ini ya untuk Iya, nah dia bilang hero-nya dia tuh Kiyosaki. ya. Nah, Jadi Kiyosaki juga kurang lebih sama caranya. Jadi ini mereka tuh apa ya? Mereka sangat percaya punya tanah gitu ya, punya gedung, punya bangunan. Terus habis itu ya udah nggak apa-apa acquire aset fixed assets ini, asal gimana caranya diputerin lagi untuk bayar cicilan gitu, minimal bayar cicilannya gitu. Jadi mungkin satu hari lunas cicilannya, jadi cicilannya lunas, utangnya lunas, tapi kamu dapat fixed asset gitu, fixed asset itu menguasai fixed asset yang banyak gitu. menguasai fixed asset yang banyak. Nah ini saya yang diceritain Sam juga lumayan terkejut gitu ya, karena memang ya maksudnya pernah lah baca buku Kiyosaki ya, Rich Dad Poor Dad, tapi belum pernah ketemu orang yang maksudnya orang yang benar-benar bisa dia ngobrol yang beneran menghidupi prinsip seperti itu, prinsip hidup seperti itu. Nah sebenarnya balik lagi ke pertanyaan awal tadi ya, utang itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Ya sebenarnya makanya balik lagi kita harus menyadari utang itu walaupun dalam akunting utang itu adalah aset ya, tapi yang harus kita sadari adalah utang itu ya harus dilunasi, ya itu adalah suatu kewajiban gitu ya. Dan bagaimanapun kita udah bikin estimasi gitu. Saya dulu analis kredit soalnya ya, dulu di pekerjaan pertama saya analis kredit di salah satu bank multinasional. Jadi kerjaannya saya adalah hitung nih si perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, ini mereka mau pinjam uang segini, katanya mau beli mesin, apa iya nih mereka bisnisnya bisa support untuk tambah mesin satu lagi, beneran nggak nih mereka bisa bayar balik, jaminannya apa sebagainya gitu ya. Jadi maksudnya harus dipahami adalah utang itu pasti ada resikonya, ada jaminannya. Ya, jadi kalau misalkan kita udah bikin estimasi sebagus apapun, wah bisnisnya kayaknya ini cerah nih, pasti makin besar, pasti bisa lah bayar balik untuk mesinnya. Tapi ya kita harus tahu bahwa itu semua asumsi gitu ya, asumsi. Walaupun berdasarkan data itu semua pasti asumsi dan apapun bisa terjadi ya. Contohnya kayak kasus mungkin ini agak ekstrim ya, misalnya kasus COVID kemarin atau pas financial crisis 98 ya, apapun bisa terjadi ya, yang orang tidak bisa prediksi, yang orang bahkan tidak bisa cover gitu ya. Ini kalau kejadian terus bagaimana, itu nyata adanya gitu. Jadi namanya utang itu pasti selalu ada resiko gagal bayar selalu, dan kalau sampai gagal bayar ya pasti akan ada jaminan yang disita. Ya gitu. Tapi mungkin buat si Bruno ini trade off-nya itu worth it, karena meskipun dia berutang nih, dia serving all his debt gitu kan, tapi lifestyle dia membaik misalkan ya. Jadi kan dia juga cerita, gue kredit rumah, kredit mobil sih dia cerita gitu kan, kredit mobil, dia suka mobil listrik gitu ya, dia kepengen mobil yang terbaik buat keluarganya, dan dia percaya mobilnya harus baru kalau buat dia gitu. Nah, kenapa nggak apa namanya ya kredit aja gitu kan, utang nanti mobilnya tuh bisa gue jual lagi apa gimana gitu. Jadi memang yang kalau aku ngebacanya gitu ya, si Bruno ini iya sih gue punya utang banyak, tapi at least rumah gue makin bagus, anak-anak dan istri gue, karena kan cash flow-nya memperbesar kan, berarti sisanya lebih banyak buat dia juga dibandingkan kalau dia nggak jalanin apa-apa gitu. Nah cash flow-nya memperbesar,
otomatis margin yang bisa, atau mungkin dia menggaji dirinya sendirilah dari operasional perusahaannya itu makin besar, dan ya makanan di rumah dia kualitasnya membaik, misalkan anaknya bisa pergi ke sekolah yang lebih bagus, istrinya bisa beli baju yang lebih bagus juga, dan lain-lain gitu. Jadi mungkin itu juga yang dengan berani teman kita Bruno ini kejar. Karena lifestyle improvement itu yang dia inginkan gitu, mungkin ya. Tapi perlu digarisbawahi sekali lagi, ini utangnya itu semua produktif ya. Iya. Jadi si Bruno ini bukannya utang Untuk beli baju. buat beli baju Iya, istrinya, itu betul. enggak gitu ya. Jadi dia utang buat bikin bisnis apa gitu ya, bisnis kos-kosan gitu atau bisnis laundry, itu sebenarnya utang tuh modalnya. Iya. Dengan jaminan bisnisnya yang lain gitu kan. Ya, Atau gedung tempat dia bangun iya, bisnis, gitu. Jadi utangnya produktif ya semuanya, dan Bruno ini udah menjalani hidup seperti ini udah cukup lama ya kayaknya. Udah cukup lama, kayaknya 10 tahun ada. 10 tahun ada. Memang nyalinya gede. ya, memang nyalinya gede betul. Nah, jadi balik lagi, kalau utang itu juga ini ya, soal kamu berani nggak ambil resiko. Nah, kami berdua kebetulan dua-duanya ini sama-sama, saya moderate to low ya. Iya. Untuk mengambil resiko itu sangat rendah. Medium cenderung rendah. Nah, kalau Sam itu mungkin ya Moderate lah. moderate ya. Tapi nggak, intinya dua-duanya nggak ada yang berani ambil resiko tinggi. Makanya kami nggak ada yang jadi bisnis juga. Iya. Makanya kami pilih jalan pengusaha yang alon-alon asal kelakon gitu kan, yang semuanya bisa kebaca. Oh ya, kurang lebih gajiannya berapa, Ya, load karyawan pekerjaannya, maksudnya ya. iya, load pekerjaannya seperti apa. Kami lebih nyaman gitu, karena memang nature kami itu memang bukan pengambil resiko tinggi. Ya tentunya prinsip high risk high return itu bener adanya juga gitu ya. Memang kalau kamu berani ambil resiko lebih tinggi, ada kemungkinan kamu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi gitu ya. Kalau kamu cuman moderate risk aja, ya udah moderate return juga Iya. gitu kan. Tapi buat kami berdua itu nggak apa-apa, karena memang kami ya tenangnya, nyamannya ya hidupnya yang seperti itu gitu ya. Makanya juga dalam investasi kami pun tidak pernah memilih instrumen investasi yang tinggi resiko. Nah, tentunya ini berbeda sekali dengan teman-teman yang masuk ke dalam pay letter atau pinjol untuk melakukan utang konsumtif atau kartu kredit gitu ya, yang dibayar minimum, nggak dibayar lunas. Itu bahaya ya, karena memang yang di-acquire dengan berhutang itu nggak jadi apa-apa ya. Kalau kita hutang konsumtif kan berarti apa, beli handphone, beli tiket konser, beli tiket buat keluar negeri jalan-jalan gitu. Oke, jadi memori, jadi experience, tapi after that you have to serve your debt, dan there is no way your memory or your experience bisa bantu kalian untuk bayar balik debtnya gitu. Atau mungkin ya jadi kenangan manis yang membuatku semangat untuk berkarya. Bisa Tapi aja, enggak. iya. Beda kalau teman kita kan tadi si Bruno, dia ngutang buat bikin laundrynya menghasilkan. Nah, cash flow-nya itu kalau ya hopefully ada sisa dan dia bisa tutup utangnya gitu. Kalau kalian utang buat konsumtif kan beda cerita, ya udah habis uangnya gitu. Habis jadi sesuatu yang nggak ada nilai ekonominya atau akan terdepresiasi gitu. Nah, untuk itu kita harus hati-hati kayaknya ya kalau untuk utang-utang konsumtif. Kami definitely gonna say no. Sebisa mungkin Sebisa dihindari sebisa ya. mungkin dihindari beli cash. Kalau nggak, kalau mau beli kartu kredit cari yang 0%, 0%, Dan selalu bebas fee, dilunasin dan ya selalu dilunasin pas tepat waktu. deadline-nya ya. Yang menariknya kalau waktu aku tanya sama dia soal lu mau lakukan ini sampai kapan, ya kan? Dia bilang nggak akan gue berhenti, gue akan kejar terus gitu. Jadi menurut gue ini juga menarik bahwa bukan hanya karyawan ya, orang gajian yang struggle dengan rasa cukup, tapi ternyata pengusaha pun struggle gitu. Dia pun tidak tahu, atau mungkin nggak mau mikirin sampai mana dia akan grow the business. Padahal gue dalam hati berpikir, ini orang kan kalau utang makin gede, resikonya makin gede juga. Iya. Dan dia makin banyak yang dia bet, dia makin bisa kehilangan semuanya gitu kan. Mungkin untuk akuisisi satu toko, dia awalnya dari mungkin tabungan plus tambah-tambah dari kartu kredit gitu ya. Nanti dia mau bikin ruko 2, ruko 3, lama-lama gedung gitu kan, kolateralnya kan makin banyak gitu. Jadi tapi dia bilang ketika ditanya mau sampai kapan lo lakukan, ya nggak tahu, gue nggak akan pernah lunasin utang gue akan utang aja terus, gue akan gulung terus gitu. I think it's a very interesting way to live one's life. Dan yang jelas gue sih nggak bisa kayak gitu ya. Sekarang nggak kepikiran gitu, karena pasti akan jadi banyak
hal ya yang dipikirin di kepala. Tapi ya ini sharing bahwa ternyata ada orang-orang yang hidup seperti ini dan ya itu biasa gitu. Ternyata itu biasa ternyata Ternyata ya. itu biasa. Iya, jadi maksudnya utang itu again bukan apa ya, maksudnya kita susah lah bilang utang itu jahat atau baik gitu ya, karena utang is just utang gitu sebenarnya kan kalau di akunting kan seperti itu. Cuman yang ya tadi balik lagi yang harus dipahami adalah utang itu selalu ada risikonya. Iya. Dan yang kedua, utang itu harus selalu dibayar. Iya. Gimana pun juga gitu. Ya mungkin kayak teman kita si Bruno ini, oke, dia selamanya mau menjalani model bisnis seperti itu, tapi suatu hari ya tetap aja dia harus bayar. Mungkin ya utang A harus gali lubang tutup lubang Iya. gitu kan. Utang A udah harus lunas ya, nanti dia bikin lagi utang B dan utang C dan sebagainya gitu. Tapi pasti satu hari nanti dia harus lunasin. Selama ini sih aku taunya gitu ya, nggak tahu ya kalau ada yang mau ngutangin terus nggak apa-apa nggak dilunasin gitu kan, kalau si krediturnya misalkan amit-amit meninggal dunia. Tapi setahu nggak ada sih, bahkan Ada. utang itu kan bisa diturunin gitu, harus dilunasin gitu kan sama ahli warisnya. Bikin usaha ada, bikin IPO, Nah, exit. ya udah. Nah, utangnya yang bayar masyarakat. Iya. Yang terjadi pada PIP. Banyaklah perusahaan-perusahaan startup teknologi yang akhirnya IPO dan Foundernya pada keluar ya. ya pada keluar ada exit gitu. Bisa seperti itu. Iya. Ya intinya ada cara bisnis seperti itu, cara hidup seperti itu. Dan maksudnya ini juga kami bukan dalam bukan dalam posisi ingin menghakimi, oh gaya hidup itu lebih buruk atau gaya hidup yang seperti ini lebih benar gitu. Enggak ya. Karena kan pasti selama itu tidak termasuk ranah kriminal, karena itu tidak kriminal ya. Secara hukum itu boleh-boleh aja, sah-sah aja seperti itu. Jadi balik lagi mungkin ke kenyamanan masing-masing dan juga mau hidup seperti apa gitu ya. Ya again kemarin kalau ngobrol sama Bruno, sepertinya Bruno ini juga punya mimpinya besar gitu ya, punya grander dream for his life gitu kan. Maunya kehidupan yang wow Life gitu. is, dalam hal ini ya lifestyle ya maksudnya. Iya, Dia kepingin yang luxurious kemewahan ya, betul. Dan ini juga satu hal yang sama kami tuh kayaknya beda banget ya dalam kami melihat hidup, karena ya ini misalkan si Bruno bilang nih, iya nih kalau gue ada limit kartu kredit nih, gue gesek aja beli Rolex gitu kan, beli jam tangan mewah atau beli perhiasan emas. Misalkan nanti gue butuh atau gimana kan gue bisa jual lagi buat lunasin utangnya gitu kan, sementara itu gue bisa pakai kelihatan keren. Nah ini juga mungkin sesuatu yang berbeda ya, karena kami ngerasa gimana ya, maksudnya pengennya ya udah yang kayak gini-gini aja gitu, nggak kepikiran sih, at least for now ya. Nggak tahu ya nanti tiba-tiba umur 40 atau 50 kami kena midlife crisis gitu kan, butuh jam tangan keren ya, nggak tahu ya. mungkin ya, tapi anyway kami cukup happy dengan Casio saat ini. iya, dan kayak rumah ya udah segini aja, nggak pernah kepikiran kayak kita bikin rumah yang lebih baru ya gitu, yang lebih besar gitu, enggak gitu. Ayo kita terbang jalan-jalan pakai business class, itu bener-bener nggak pernah kepikiran. Mobil tambah lagi satu atau ganti mobil baru yuk, itu juga nggak kepikiran ya. Mungkin balik lagi ke ininya sih ya, personality orang juga beda-beda gitu ya, dan kata cukup yang tadi saya bilang, kata cukup tiap orang itu beda-beda. Gitu. Kita tuh prioritasnya pokoknya buku balance-nya hitam gitu. Setiap kali banyak bikin nabung pembukuan. pokoknya. Iya, bahkan hijau gitu ya, banyak nabung. Jadi fokusnya ke situ. Kalau fokus ke lifestyle, memang ya lifestyle kami comfortable sekarang, tapi tidak luxurious. It's comfortable middle class, upper middle class lifestyle lah sekarang gitu, tapi tidak luxurious. Nah mungkin itu yang agak beda gitu ketika ngobrol soal lifestyle. Punya Rolex, mobilnya baru, dan segala macam tuh kayak ya udah oke, good for you, sip gitu. Tidak, kayaknya gue nggak ke situ gitu. Iya. Iya, untuk sekarang ini sih kami berdua sudah bebas hutang ya, hutang KPR itu sudah lunas dari tahun 2021 ya. Iya. Mobil itu sudah lunas di 2022. Tapi intinya pada hari ini kami berdua sudah bebas hutang. Memang masih pakai kartu kredit hari-hari. Pokoknya semua, kalau saya pribadi semua yang bisa transaksi pakai kartu kredit akan saya transaksikan dengan kartu kredit untuk kumpulin poin.
poin nanti ditukar mileage. Iya. Ya, mileage buat jalan-jalan gratis. Tapi tetap prinsipnya adalah kalau pakai kartu kredit saya selalu bayar lunas di deadline-nya gitu. Jadi misalkan pas keluar tagihan harus bayar di tanggal 15 gitu ya. Pasti tiap tanggal 15 itu saya lunasin 100% lunas. Jadi tidak pernah kena bunga ya, tidak pernah kena bunga keterlambatan. Dan so far juga ya ini dan ini saya pakai kartu kredit sejauh ini sih ngerasa lebih banyak manfaatnya. Makanya karena saya nggak pernah bayar iuran tahunan, ya mungkin karena pemakaiannya bagus ya, sering dan selalu lunas tepat waktu. Jadi tiap kali kalau dapat charge tahunan saya biasanya telepon tuh CS-nya, ini saya minta dihapuskan dong, nah terus dihapusin. Nah ini mungkin teman-teman juga bisa coba ya yang pakai kartu kredit terus ditagih biaya tahunan kan lumayan ya, gede juga. Nah kalau memang pemakaiannya bagus bisa coba tuh nego ke CS-nya, biasanya bisa dihapusin. Ngomong-ngomong soal kartu kredit, teman kita ini Bruno juga menarik ya, kan kita sempat nanya ya, ini kamu pakai kartu kredit gini banyak, beli Rolex, emas dan lain-lain, terus ditukerin mileage enggak ya? Ternyata dia nggak ngurusin mileage-nya ya, dia pokoknya buat beli barangnya aja gitu, justru mileage-nya dia nggak pernah lihat. Iya, buat dia udah untung gitu, kayak dapetin barang sekarang, bayaran ntar, pakai duit orang lain, dia bilangnya gitu. Ya intinya menarik juga. Ya intinya menarik lah. Bruno ini benar-benar menarik. Belum pernah ketemu teman kayak gini, orang kayak gini. Dan kami nggak bilang jalan hidup yang dia pilih lebih bagus atau lebih buruk dari jalan hidup kami, tidak meng-compare sama sekali, cuman bilang ini adalah point of view yang sangat beda gitu. Kami ngerasa ini 180 derajat. Tapi apakah si Bruno ini orang baik? Orang baik ya, dia ya maksudnya bukan kriminal gitu ya. Maksudnya dia juga seperti masyarakat yang bertanggung jawab gitu. Maksudnya dia kerja tiap hari juga ya gitu ya, dan dia ya biasa aja gitu. Memang seperti itu cara dia kerjanya tuh, memang seperti itu gitu ya kan. Kalau orang ada yang jadi karyawan, ada yang konten kreator dan sebagainya. Nah dia cara berbisnisnya memang seperti itu gitu ya. Bukan orang jahat, bukan kriminal. Oke guys, kira-kira seperti itu cerita kami tentang utang dan teman kami Bruno. Bagaimana dengan kalian? Ada yang punya teman yang juga suka berhutang? Boleh cerita atau bagaimana sudut pandang kalian seputar utang? Apakah kalian juga berani hidup seperti Bruno? Share ya di kolom komentar di bawah. Thank you guys so much for watching. Take care and see you guys next week. Bye-bye.